Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga ekuilibrium maupun kuantitas ekuilibrium. Hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kenaikan harga penawaran akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium dan menyebabkan kenaikan kuantitas ekuilibrium dan menyebabkan penurunan kuantitas ekuilibrium. Itu adalah hukum permintaan dan penawaran. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, biasa dipanggil Habib. Saya dari program studi Teknik Industri Rek B semester 1. Saya perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan tugas pengantar ekonomika yang berjudul Permintaan dan Penawaran, dengan dosen pengampu Denny Asri Anggraini, STMT. Kelompok 2 dengan saya sendiri, Muhammad Habibullah, Andreas Fernanda Sinaga, Septavianus. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau komoditi yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga ekuilibrium maupun kuantitas ekuilibrium. Hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kenaikan harga penawaran akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium dan menyebabkan kenaikan kuantitas ekuilibrium dan menyebabkan penurunan kuantitas ekuilibrium. Itu adalah hukum permintaan dan penawaran. Lanjutannya, kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real atau nyata di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga dan disajikan dalam bentuk tabel. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran.
Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Perilaku konsumen atau selera konsumen. Handphone BlackBerry sedang tren dan banyak yang beli. Tetapi beberapa tahun mendatang, mungkin BlackBerry sudah dianggap kuno. Ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti atau pelengkap. Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka mesis, selai, dan margarin akan turun permintaannya. Pendapatan atau penghasilan konsumen. Orang yang mempunyai gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Tetapi, jika pendapatannya rendah, maka seorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar jarang dibeli. Perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti BBM atau bensin. Banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Ketika flu burung dan flu babi sedang menggila, seperti saat ini juga terjadinya pandemi COVID-19, produk masker pelindung akan sangat laris pada bulan puasa. Permintaan belewah, timun suri, cincau, sirup, es batu, kurma, dan lain sebagainya akan sangat tinggi dibandingkan bulan lainnya. Ini adalah tabel dan kurva permintaan barang. Seperti yang kita lihat, kita ambil dari yang titik A dan titik E. Harga 4.000 dengan kualitas yang diminta 200. Dan yang terakhir ada titik E dengan harga 1.000 dengan kualitas yang diminta 440. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga. Tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya atau profit orient akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual jadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual menjadi lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah sehingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya, penawaran pun dikurangi. Prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Harga pasar. Pengertian harga. Istilah harga biasa digunakan dalam kegiatan tukar-menukar
untuk menyatakan harga suatu barang digunakan satuan uang. Dengan demikian, pengertian harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dalam satuan uang. Tidak setiap barang memiliki harga, hanya barang ekonomi sajalah yang memiliki harga, sebab untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan. Yang menyebabkan adanya penawaran adalah faktor kelangkaan atau kejarangan, sehingga barang itu memiliki harga karena barang itu di satu pihak berguna dan di pihak lain barang itu jumlahnya terbatas atau langka. Sesuai dengan istilahnya, disebut hanya keseimbangan, sebab pada harga tersebut akan terjadi keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dan barang yang ditawarkan. Hanya keseimbangan itu terjadi karena adanya interaksi antara pembeli dengan mengadakan permintaan dan penjual dengan mengadakan penawaran di pasar. Lanjutannya, harga keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Untuk menentukan keadaan keseimbangan pasar, kita dapat menggabungkan tabel permintaan dan tabel penawaran menjadi tabel permintaan dan penawaran. Keadaan keseimbangan pasar dapat ditentukan dengan menggabungkan kurva permintaan dan kurva penawaran menjadi kurva permintaan dan penawaran. Keadaan keseimbangan dapat pula ditentukan secara matematik, yaitu dengan memecahkan persamaan permintaan dan persamaan penawaran secara serentak atau simultan. Kita lanjut ke contoh permintaan. Terdapat permintaan dari PT Persada Palembang Raya kepada PT Hartaban Indonesia. PT Persada Palembang Raya mengajukan permintaan kepada PT Hartaban Indonesia, yaitu meminta barang yang pertama adalah MRL dan barang kedua Superstone. Jika di perusahaan, terkadang mereka melakukan dengan tertulis atau email, atau mungkin hanya melewati telepon. Banyak yang hanya permintaan melakukan dengan telepon, tergantung kondisinya. Dan ini adalah yang contoh pertama. Kita next. Ini adalah permintaan dari PT Tunggal Mitra Plantation kepada PT Persada Palembang Raya yang meminta beberapa barang. Ini adalah lanjutannya. Dan ini adalah permintaan dari PT PN 5 atau PT Perkebunan Nusantara 5 langsung di bawah pemerintah kepada PT Persada Palembang Raya yang meminta beberapa barang atau spare part. Ini adalah contoh penawaran atau jawaban dari permintaan. Ini adalah penawaran dari Hartaban Indonesia kepada PT Persada Palembang Raya. Dan di sini juga terdapat harga setiap yang dilakukan dengan tertulis atau email. Yang secara resmi terdapat alamat perusahaan, kesepakatan bersama, harga, nomor, dan persetujuan. Itu jika dilakukan oleh perusahaan kepada perusahaan lain secara resmi. Ini sama terjadi 2 atau 3 penawaran kepada satu perusahaan yang meminta. Ini adalah selanjutnya dengan sama. Ini adalah penawaran dari
CV Indo Riau kepada PT Persada Palembang Raya. Seperti yang terdapat di sini, PT Persada Palembang Raya tidak ada membuat permintaan, berarti mereka hanya melalui telepon atau chat pribadi. Terkadang terdapat seperti itu, tergantung kondisinya. Terkadang peminta atau konsumen hanya tidak melakukan secara resmi atau melalui surat, tetapi melalui telepon atau chat pribadi. Tetapi penawaran harus melalui surat atau email secara pribadi atau secara resmi, karena ini antara perusahaan dan perusahaan lain. Ini adalah contoh surat penawaran jasa dari Persada Palembang Raya atau Persada GCB kepada PT TPN 5 atau Perkebunan Nusantara 5. Ini lanjutannya. Ini adalah penawaran kepada PTPN 5 yang dilakukan oleh PT Persada Palembang Raya. Ini jika sudah disetujui, ini adalah jumlah barang yang diminta. Ini adalah list barangnya. Dan ini jika sudah saling setuju terjadinya pengiriman barang jika mereka meminta barang. Ini adalah contoh penawaran dari PT Persada Palembang Raya kepada PTPN 5 yang berupa penjualan unit atau alat berat. Thank you, terima kasih. Apakah ada pertanyaan, any question terhadap beberapa contoh tersebut? Kenapa terdapat 3 penawaran pada satu perusahaan? Atau kenapa si penawar bisa melakukan permintaan atau peminta bisa melakukan penawaran? Jika itu ingin ditanyakan atau dijelaskan, bisa kita diskusikan, karena di video tidak sempat atau terlalu panjang. Atau jika ada pertanyaan lain, silakan bertanya setelah video ini selesai. Terima kasih. Jika ada penulisan nama, gelar, tempat, atau kesalahan kata, atau kesalahan apapun, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.